Oke guys, di video kali ini saya akan jelaskan mengenai Java Naming Convention. Di Java itu ada aturan yang harus kita ikuti ketika saat kita membuat script di Java. Nah, yang pertama adalah package. Gunakan package sesuai fungsi grupnya agar kita bisa lebih mudah organisir kelas Java. Dan yang kedua adalah nama kelas, oke. Nama kelas ini harus sama dengan file Java-nya ya. Dan ketika ada lebih dari satu kata, maka gunakan awal huruf kata itu menggunakan huruf kapital, oke, seperti ini. Dan ketiga adalah ketika kalian deklarasikan variabel konstanta atau final, maka pastikan tempatkan di luar main method ya, dan pastikan juga bahwa hurufnya adalah kapital. Dan jika ada dua huruf yang berbeda, maka sambungkan dengan underscore. Keempat, ketika kalian deklarasikan static variable ataupun instant variable, maka tempatkan posisinya di atas main method atau di bawah nama kelasnya ya. Dan saya akan jelaskan mengenai static variable ataupun instant variable ini di OOP ya. Dan berikutnya adalah untuk penamaan variabel, gunakan metode gaya camel case. Jadi awal katanya itu huruf kecil, lalu kata berikutnya untuk awal hurufnya menggunakan huruf besar. Nah, begitu juga untuk penamaan metode ya. Sama, gunakan camel case seperti ini. Nah, ini metode-metode atau naming convention yang harus kamu ikutin ya di Java. Karena ketika kamu mulai kerja, maka naming convention ini akan dipakai terus dan menjadi standar bagi Java developer. Oke, yang berikutnya adalah Java data type. Nah, data type ini terdiri dari dua tipe, yaitu primitive data type dan non-primitive data type. Nah, untuk contoh primitive data type seperti boolean, byte, short, chart, integer, long, float, double ya. Ini masih digunakan di Java karena alasan performansi. Sedangkan untuk non-primitive data type akan sering kita gunakan yaitu string, array, map, lalu class user define atau misalnya kelas yang akan kita bikin, dan lalu integer, double, array list atau lainnya ya. Dan di slide berikutnya kalian bisa lihat untuk size-nya untuk Java primitive data type ini berbeda-beda ya satu sama lain. Jadi pastikan bahwa kalian gunakan sesuai peruntukannya. Jadi choose wisely ya guys. Dan ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan primitive data type. Dan di Java juga kita juga bisa melakukan konversi untuk tipe data yang berbeda. Contoh misalnya kalau misalnya kita mau konversi integer ke double, kalian bisa lakukan seperti ini atau sebaliknya ya. Kita bisa melakukan casting seperti dari double ke integer, dan kalian bisa lihat contohnya di GitHub ya untuk penggunaannya. Oke guys, ini adalah materi untuk Java Naming Convention dan Data Type. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Stay tune.